Perkenalkan, nama saya Madiwer Satya, nomor absen 19 dari kelas 331. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi biaya terkait dengan ABC atau Activity Based Costing. Oke, di sini kita akan membahas tentang perbedaan penerapan antara Activity Based Costing atau ABC dengan Traditional Costing System. Activity Based Costing atau ABC diartikan sebagai biaya FOH yang dialokasikan berdasarkan dari aktivitas. ABC merupakan sistem yang paling akurat atau lebih akurat dalam penelusuran biaya dibandingkan dengan tradisional costing system. Dalam sistem ABC, basis untuk mengalokasikan overhead cost disebut sebagai driver. Terdapat dua jenis driver. Yang pertama adalah resource driver dan yang kedua adalah activity driver. Langsung saja, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah resource driver. Resource driver merupakan basis pengalokasian biaya resource atau sumber daya terhadap aktivitas-aktivitas yang menggunakan biaya tersebut. Kemudian, contohnya dalam tradisional costing system, biasanya overhead cost dialokasikan berdasarkan luas bangunan dan juga jumlah pegawai. Nah, luas bangunan dan jumlah pegawai ini disebut sebagai basis alokasi. Nah, dalam ABC, luas bangunan dan jumlah pegawai ini disebut sebagai resource driver. Yang kedua ada activity driver. Activity driver merupakan basis untuk mengalokasikan aktivitas-aktivitas kepada produk-produk, pelanggan, dan objek biaya lainnya. Dalam activity driver, terdapat 4 jenis atau 4 level agregasi, yaitu yang pertama level unit, yang kedua batch, yang ketiga produk, dan yang keempat pabrik. Di sini saya akan menjelaskan keempat jenis ini dengan singkat agar mudah dipahami. Yang pertama adalah level unit. Level unit merupakan biaya yang bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah unit yang diproduksi. Semua driver level unit proporsional dengan volume produksi. Yang kedua ada batch. Batch merupakan kumpulan dari unit-unit yang diproduksi yang sama yang dihasilkan dari satu proses produksi. Nah, biaya level batch merupakan biaya yang dihasilkan dari batch yang diproduksi dan dijual. Selanjutnya adalah level produk. Biaya level produk merupakan biaya yang timbul untuk mendukung terciptanya produk-produk yang berbeda. Contohnya adalah dalam desain produk, pengembangan produk, dan juga pembuatan prototipe. Selain biaya produksi, terdapat juga biaya non-produksi. Contohnya seperti paten, riset pasar, maupun promosi. Nah, selanjutnya adalah level pabrik. Level pabrik merupakan biaya yang diperlukan agar suatu pabrik dapat berproduksi. Contohnya adalah biaya sewa, biaya bumi dan bangunan, ataupun depresiasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan dan juga kekurangan dari sistem ABC. Tentu saja sistem ABC juga memiliki beberapa kelemahan dan juga kelebihan. Kita mulai saja dari kelebihannya. Kelebihan dari sistem ABC ini adalah yang pertama, dia memiliki atau memberikan harga terbaik, menunjukkan harga terbaik. Yang kedua, dia meningkatkan produk, jadi kita memproduksi lebih banyak. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Nah, di balik 3 kelebihan yang disebutkan tadi, terdapat juga kekurangannya. Saya akan menyebutkan beberapa kekurangannya. 3 kekurangannya. Yang pertama, biayanya tentu, biaya pengembangannya lebih mahal. Untuk mengembangkan sistem ABC ini memerlukan biaya lebih mahal. Sistem ABC ini juga cukup lama dalam prosesnya. Kemudian, dan terakhir, sistem ABC ini memerlukan iklan, promosi, dan juga riset, macam-macam seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan perbedaan dari ABC system dan traditional costing. Saya akan membahas dari 3 aspek. Yang pertama adalah cost pool, yang kedua adalah jumlah cost pool, dan yang ketiga adalah dari sistem perhitungan biayanya. Kita mulai dari yang pertama, dari cost pool. Perbedaannya adalah jika di ABC itu tidak berbasis kas, dan yang di tradisional itu berbasis kas. Dari jumlah cost pool-nya di ABC itu lebih banyak dan di tradisional itu lebih sedikit. Kemudian di perhitungan
biayanya di ABC itu dia selalu menggunakan 2 tahap, dan di tradisional itu bisa 1 atau 2 tahap. Sekian informasi atau materi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya biar teman-teman saya yang melanjutkannya. Ada beberapa materi yang akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Wira. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara ABM atau Activity Based Management dengan ABC atau Activity Based Costing. Apa sih keterkaitan dari kedua hal tersebut? Yang pertama adalah ABM. Ini merupakan suatu proses manajerial atau manajemen yang dilakukan oleh manajer, di mana ABM ini sangat memerlukan informasi secara detail dan secara spesifik bagaimana suatu proses produksi ini dilakukan. Nah, apabila kita meninjau kembali bagaimana traditional costing itu, traditional costing hanya mengalokasikan biaya overhead pabrik ke dalam biaya-biaya sesuai dengan kriterianya, seperti indirect material, indirect labor, dan lain-lain. Sedangkan apabila kita menggunakan ABC atau Activity Based Costing, kita akan dapat mengetahui secara rinci atau secara detail bagaimana pengalokasian dari FOH tersebut. Nah, hal inilah yang dibutuhkan oleh ABM. Maka dari itu ABM dan juga ABC memiliki keterkaitan, yaitu dalam hal efisiensi suatu pengalokasian biaya, entah itu FOH atau lain-lain begitu. Nah, dari ABC sendiri, manajer dalam proses manajerialnya harus menentukan activity driver yang terbaik untuk mengalokasikan ke activity cost pool tersebut. Nah, hal inilah yang dibutuhkan oleh manajer dalam hal proses ABM atau Activity Based Management. Nah, maka dari itu terdapat benang merah antara ABM dan juga ABC, yaitu terkait efisiensi pengalokasian biaya tersebut. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ke rekan saya, yaitu Mas Rayhan. Nah, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Raihan Amir Syaputra Sibuan dari kelas 331 Diploma 3 Akuntansi. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin nih ke kalian mengenai contoh perhitungan dari ABC itu sendiri. Nah, untuk perhitungannya bakal aku lanjutin di Excel ya. Oke, teman-teman, di sini langsung aku mulai aja ya untuk ilustrasi perhitungan ABC atau Accounting Based Costing. Di sini ada contoh sebuah perusahaan memproduksi 2 jenis produk, yaitu common dan special. Nah, ikhtisar produksi adalah sebagai berikut. Nah, untuk jumlah unit yang diproduksi pada produk common adalah sebesar 98.000 unit, sedangkan untuk produk special sebesar 200 unit. Nah, di sini diketahui nih untuk direct material cost-nya, yaitu sebesar $10 per unit pada common dan $150 per unit pada produk special. Sehingga jika ditotal untuk produk common adalah sebesar 980.000 dan untuk produk spesial adalah sebesar 200 kali 150, yaitu 30.000. Sehingga jika ditotal untuk direct material cost-nya adalah 1.010.000. Lanjut ke direct labor. Di sini diketahui untuk produk common adalah sebesar 1 jam per unit, sedangkan untuk produk spesial sebesar 10 jam per unit. Sehingga dapat diketahui total jamnya untuk produk common adalah sebesar 98.000 dikali 1, yaitu 98.000, sedangkan untuk produk spesial adalah 200 dikali 10, yaitu sebesar 2.000. Nah, dari sini kita bisa mengetahui untuk total cost-nya, yaitu di sini diketahui sebesar $10 per jam, sehingga untuk produk common didapatkan cost-nya sebesar 98.000 dikali 10, yaitu 980.000, dan 2.000 dikali 10, sebesar 20.000, sehingga jika ditotal untuk direct labor, biayanya adalah sebesar 1 juta. Lanjut ke bagian FOH. Di sini diketahui untuk setup pada produk common terjadi sebanyak 40 kali, sedangkan untuk produk spesial terjadi juga sebanyak 40 kali. Lalu di sini ada perubahan desain pada produk common sebesar 12 kali, sedangkan pada produk spesial sebesar 8 kali. Nah, di sini ada biaya-biaya FOH pada masing-masing departemen. Di sini pada departemen produksi
biayanya totalnya adalah 1.400.000, sedangkan untuk rekayasa 900.000, umum 700.000, dan jika di total adalah 3 juta. Nah, sehingga untuk total manufacturing cost dari seluruh bagian, mulai dari direct material sampai direct labor dan juga FOH adalah sebesar 5.010.000. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini diketahui pada soalnya adalah pekerja di departemen produksi menggunakan waktu sebagai berikut, yaitu 1/7 waktu kerja untuk setup mesin dan 1/7 waktu kerja untuk mempelajari keterampilan baru karena perubahan desain. Sehingga alokasi biaya untuk di departemen produksi adalah 1/7 dikali total biaya pada departemen produksi, yaitu 1.400.000, yaitu didapatkan 200.000, dan biaya perubahan desain adalah 1/7 dikali 1.400.000 adalah 200.000. Sedangkan di departemen rekayasa diketahui 1/3 waktu jam kerja untuk setup mesin dan 1/3 waktu kerja untuk perubahan desain. Sehingga alokasi biayanya pada biaya setup dari departemen rekayasa yaitu sebesar 1/3 dikali totalnya, yaitu 900.000, didapatkan 300.000. Sedangkan untuk biaya perubahan desain pada departemen rekayasa yaitu 1/3 dikali 900.000 juga, yaitu didapatkan 300.000. Lanjut di departemen umum diketahui 3/7 waktu kerja digunakan untuk setup mesin, sedangkan 1/7 waktu kerja digunakan untuk perubahan desain, sehingga alokasi biayanya pada biaya setup dari departemen umum adalah 3/7 dikali 700.000 dari sini nih, didapatkan 300.000, sedangkan untuk biaya perubahan desain adalah 1/7 dikali 700.000, yaitu 100.000. Nah, kalau diringkas di sini menggunakan resources driver yang tersedia dapat diketahui di sini untuk departemen produksi ini dari total yang di atas tadi ya, kita masukin ke sini. Ada departemen produksi 1.400.000, rekayasa 900.000, dan umum 700.000. Nah, di sini itu mereka dikurangi oleh biaya-biaya yang sudah tadi digunakan. Di sini ada setup 200.000, ganti desain 200.000 pada departemen produksi, sehingga sisanya adalah 1 juta. Sedangkan rekayasa sisanya adalah 300.000, umum sisanya 300.000, sehingga jika di total adalah 1.600.000. Nah, ini 1.600.000 ini bakal dimasukkan ke FOH lain-lain. Nah, di sini setelah pengalokasian biaya tadi, maka barulah kita akan menerapkan AWC. Nah, mula-mula kita akan menentukan tarif pembebanan FOH di masing-masing level tarif. Di sini dimulai dari level batch, yaitu pada penggantian setup. Diketahui tadi totalnya adalah di sini, bisa kita lihat lagi di atas. Pada level batch di sini diketahui totalnya adalah 800.000 dan dilakukan sebanyak 80 kali setup. Ya, bisa dilihat dari yang tabel yang awal. Nah, di sini diketahui sebanyak 80 kali setup. Dapat diketahui pembebanan FOH-nya adalah sebesar 800.000 dibagi 80, yaitu 10.000 per setup. Lanjut ke level produk di sini, total biayanya adalah 600.000 dibagi jumlah penggantian desain, yaitu 20, sehingga didapatkan $30.000 per perubahan desain. Nah, sedangkan pada level pabrik di sini diketahui total biayanya adalah 1.600.000, yaitu dari FOH lain-lain dibagi direct labor hour. Ini dari mana sih? Nah, direct labor hour ini sebesar 100.000 ini didapatkan dari total jam, yaitu 98.000 ditambah 2.000 di sini ya. Sehingga jika di total adalah 100.000. Sehingga didapatkan pada level pabrik adalah $16 per direct labor hour. Nah, sekarang kita akan melakukan pengalokasian biaya ke masing-masing produk. Untuk direct material dan juga direct labor di sini tidak perlu dipermasalahkan karena untuk perhitungannya sama saja dengan costing tradisional. Nah, yang berbeda di sini adalah untuk pengalokasian biaya pada FOH, di mana jika menggunakan ABC di sini dilakukan berdasarkan masing-masing aktivitas. Di sini diketahui untuk produk common dilakukan 40 kali setup, sehingga biayanya adalah 10.000 dikali 40 setup, yaitu 400.000. Sedangkan untuk produk spesial juga didapatkan 400.000, di total 800.000. Lanjut ke yang level produk. Di sini diketahui produk common melakukan 12 kali ganti desain, sehingga 30.000 dari sini dikali 12 kali ganti desain sebesar 360.000. Sedangkan untuk produk spesial dilakukan 8 kali ganti desain, sehingga biayanya adalah 240.000.
Sedangkan pada level pabrik di sini diketahui pada produk common digunakan 98.000 DLH, sehingga untuk biayanya adalah $16 per DLH dikali 98.000 DLH, yaitu 1.568.000. Sedangkan untuk produk spesial digunakan 2.000 DLH, sehingga biaya yang terjadi adalah 32.000. Nah, dari sini tinggal kita jumlahkan saja. Untuk produk common, total cost-nya adalah 4.288.000, lalu dibagi dengan unit produksinya, unit yang diproduksinya itu sebanyak 98.000, sehingga didapatkan cost per unitnya adalah $43,76 per unit. Sedangkan untuk produk spesial di sini didapatkan total cost-nya 722.000, dibagi unit yang diproduksinya pada produk spesial adalah 200, sehingga didapatkan cost per unitnya adalah 3.610. Nah, teman-teman, segitu aja dari aku mengenai contoh ilustrasi perhitungan ABC atau accounting based costing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.